Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Jumat 14 April 2022. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Kau berikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Kolose 3 ayat 11 sampai 17. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah hidup dalam kasih. Jika kita diminta untuk mengungkapkan inti iman Kristen dalam satu kata, maka kata tersebut adalah kasih. Allah yang kita sembah adalah kasih. Kita hidup karena kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Kita telah ditebus dari kefanaan dan dipanggil melayani hidup sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya. Dalam surat Kolose, kita diingatkan bahwa Allah sebagai kasih adalah Allah yang tidak diam. Ibarat aliran air, kasih-Nya yang mengalir kepada kita, mengalir juga kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, setiap orang yang sudah dikasihinya harus hidup dalam kasih dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Diminta untuk senantiasa mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran pada ayat yang ke-12. Jika kasih Tuhan yang sudah kita peroleh berbuahkan pengampunan, maka kita wajib saling mengampuni, ayat ke-13. Di tengah kepelbagaian dalam persekutuan, kasih dari Allah kiranya menjadi pengikat yang kokoh, ayat yang 14-15. Singkatnya, bentuk syukur kita atas limpah kasih dari Allah harus mewujud dalam relasi dengan sesama. Sesungguhnya ada tugas kerasulan yang melekat dalam identitas kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Allah. Setiap orang dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang melimpah atas dirinya. Jika kita percaya bahwa Allah adalah kasih, maka seharusnya seluruh tindakan kita dalam kasih merupakan kesaksian tentang Allah. Karena itu, baiklah kita menguji seluruh tindakan kasih itu. Apakah tindakan kasih itu sudah sungguh-sungguh melekat dalam pengakuan bahwa semuanya dilakukan dalam rangka kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan ini. Firman-Mu Tuhan luar biasa. Biarlah renungan ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.